Penerima peserta didik baru atau PPDB yang secara online sudah mulai di tahun 2023 ini. Namun tidak sedikit para orang tua siswa yang mengeluh dengan persyaratan-persyaratan. Bahkan ada juga orang tua siswa yang mengeluh tentang adanya dugaan pungli. Dugaan pungli ini ditemukan oleh salah satu orang tua siswa yang mengadu ke salah satu aliansi peduli pendidikan di Kota Bekasi. Seperti apa? Kita masuk, coba kita langsung tanya kepada aliansi. PPDB 2023 ternyata disinyalir banyak juga permainan. Itu yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Bahkan dari tingkat SD sudah dilakukan penarikan sejumlah rupiah yang ditujukan untuk masuk ke jenjang tingkat SMP. Ini kita sudah bersama dengan Bang Aim, salah satu masyarakat yang peduli dengan pendidikan, gitu ya? Ya. Bang Aim, sehat Bang? Sehat. Bang, izin Bang, kita nanya dikit nih. Butuh penjelasan juga, cerita kronologis persoalannya dari warga itu yang orang tua siswa ya berarti ya? Iya, orang tua siswa. Itu dia awalnya gimana kok bisa cerita dengan abang gitu? Ya memang awalnya kan ada pengaduan dari si korban ke kita gitu, masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Sebelumnya kan kita pertanyakan, emang apa sih Bu, kenapa gitu kan? Dia bercerita bahwa ingin anaknya masuk di SMP tertentu gitu kan. Nah, terus lantas apa masalah ibu gitu? Kenapa kok bisa sampai lapor ke kita gitu, ke masyarakat peduli pendidikan ini? Sebelum dia daftar di SMP tersebut, otomatis berhubungan dengan wali kelas SD gitu kan. Pertanyakan prosedurnya seperti apa untuk PPDB yang sekarang. Akhirnya dijelaskanlah oleh si wali kelas tersebut gitu. Berjalannya waktu dia mendaftar online itu tidak bisa, terus dia konfirmasi lagi ke pihak sekolah SD gitu, guru tersebut gitu, dan guru tersebut itu apa ya, langsung secara kasarnya gitu bilang bahwa anak ibu ini kan tidak lolos dengan jalur kayak afirmasi, gimnasi segala macam. Dia bahkan bilang bisa lewat jalur tikus gitu. Ini pengakuan si ibu gitu. Ini pengakuan si ibu, si orang tua siswa. Si orang tua siswa itu gitu kan. Bisa lewat jalur tikus dengan angka sekian. Gitu. Itu bertemunya dengan siapa itu? Dengan kepala sekolahnya atau wali kelas? Wali kelas. Wali kelas SD. Siap. Gitu. Dengan wali kelas SD bahkan sudah berani memberikan nominal gitu kepada si korban ini gitu kan, bahwa kalau mau masuk ke SMP ini ya harus siapin uang 2.500.000. 2.500.000 itu untuk masuk SMP. Untuk masuk SMP. Ada seperti tanda terima atau apa gitu. Nah, si ibu itu sudah sempat mempertanyakan kepada pihak sekolah SD itu gitu. Jawaban dari pihak sekolah SD ini ternyata itu hanya baru buat masuk. Gitu, karena mungkin si anaknya korban ini nggak bisa masuk lewat jalur zonasi gitu. Dia bilang adalah jalur tikus tersebut. Jalur tikus, saudara tiket lah ya. Iya gitu. Dengan angka nominal 2.500.000 tadi gitu. Nah, itu kendalanya orang tua siswa sendiri sebetulnya apa sih, kok nggak bisa masuk normal untuk pendaftaran gitu? Oh iya, nah kakaknya si anak si korban ini masih di Jakarta, walaupun mungkin tempat tinggal dia udah lama di sini gitu. Oh, di kartu keluarganya masih Jakarta. Masih Jakarta. Tapi di sini tinggal sudah sekitar ya lumayan lama lah. Saya kurang ini tuh 2 tahun lebih ya, karena memang kakeknya di sini gitu.
kakeknya memang udah di sini lama ya. Sini. Kalau waktu dia cerita itu ada historia tentang perkawinan si ibunya ini, gitu. Makanya ngikut ke kakak Jakarta tersebut. Gitu. Siap. Nah, itu salah satu kendala. Kendala. Nah, artinya dia sistem yang baru ini dia nggak masuk lah ya. Iya, akhirnya ditawarkan oleh itu pihak sekolah. Jadi iya maksudnya uang itu ya, jalur tikus. Gitu. Kalau memang dia tidak bisa masuk jalur jonasi ya sudah kan gitu. Oh ini ada penawaran jalur belakang itu gitu, tikus lah, jalur tikus itu gitu. Nah, akhirnya si ibu ini lewat jalur tikus nggak? Sampai detik ini sih belum dia sepakat. Iya belum sepakat karena dia kan pertanyakan ke kita, ini gimana kok bisa seperti ini gitu. Kasihan kayak anaknya, mungkin si ibunya ya karena ketidakmampuan juga dengan biaya segitu gitu. Kita kan jadi apa ya, miris gitu. Ini kan ranahnya pendidikan gitu, yang orang tua siswa itu ingin menyekolahkan anaknya biar dididik sama guru gitu. Tapi si guru ini kok memberikan apa ya, perlakuan yang tidak baik lah menurut saya gitu. Terus untuk informasi yang tentang kolektif itu atau urunan dari wali kelas SD itu minta ke wali murid itu gimana? Ya memang itu ada gitu untuk kolektif di wali kelas ini meminta kepada yang pencalon-pencalon untuk masuk SMP itu ada kolektifan, bahkan ada sampai bahasa kalau misalnya nggak keterima ya dibalikin uang kolektifannya. Mungkin kita semua tahu lah desas-desus tentang adanya pungli di sekolah. Cuma kan ya karena si korban ini tidak berani untuk mengutarakan itu ya akhirnya kan terpendam aja gitu. Pasti kan masyarakat juga tahu gitu adanya desas-desus tentang masuk ke sekolah itu harus sekian. Ini ada semenjak ada zonasi sistem yang baru ini atau memang sebelumnya ada sih? Kita tidak bisa memprediksi adanya ini karena kan untuk menelusuri situ kan kita harus riset juga. Tapi yang saya rasa ya mungkin dengan adanya zonasi ini ya agak sedikit mempersulit hal itu gitu. Maksudnya ketika si orang tua murid ini ingin sekolah kan terhambat hal-hal seperti itu gitu dengan adanya zonasi lah apalah gitu. Upayanya apa Bang yang udah dilakukan nih masyarakat peduli pendidikan ya? Kita sudah audiensi dengan pihak-pihak kelurahan gitu. Pihak kelurahan tuh ya? Sama pihak kelurahan. Ya responnya baik lah ke kita. Bahwa dia akan terus mengawal hal ini gitu. Terus langkah ke depannya apa rencana ini Bang? Langkah ke depan kita mungkin audiensi dengan distrik. Dengan distrik ya? Di Kota Bekasi ya? Iya. Oke, nanti coba kita ikutin juga dan kita pertanyakan juga ke dinas terkait ya. Oke, terima kasih Bang Ain informasinya, mudah-mudahan bisa selesai dan ada jalan keluar lah ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya. Siap. Kita ikutin terus, coba kita ke dinas pendidikan. Setelah kita mendengar penjelasan dari pelapor atau yang mengeluhkan dari perwakilan masyarakat di wilayah Bantar Gebang terkait dugaan pungli PPDB online, kita harus mendengar penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Dedet, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kita terima kasih banyak Pak Dedet sudah diluangkan waktunya. Pak Dedet izin terkait dugaan pungli ini ya. Informasi yang tersebar ini ada di Kota Bekasi juga nih Pak. Menurut Bapak gimana Pak tanggapannya? Baik. Yang pertama, terima kasih. Tadi sudah ada yang datang ke saya dari ibu dari anak yang bersangkutan, kemudian juga dengan dari AMPD kalau nggak salah, aliasi Masyarakat Peduli Pendidikan. Yang pertama saya ingin menanggapi bahwa kita tidak pernah ada yang namanya PPDB itu pakai uang. Yang ada tadi setelah saya telusuri ke si ibunya, bahwa memang dia tidak memenuhi persyaratan, yaitu kakaknya kakak DKI. Nah, kemudian mungkin ada yang bisik-bisik begitulah, saya bisa mengusahakan katanya. Nah, itu ternyata tidak benar juga. Kalau menurut saya itu kalaupun ada mungkin oknum yang mengatasnamakan ya. Nah, ini oknumnya tadi disebut karena masih di lingkungan kita, lingkungan dinas pendidikan, maka saya panggil besok, saya panggil, saya minta klarifikasi dan penjelasannya berkenaan dengan adanya laporan dari pemerintah dari masyarakat terhadap pemerintah ini. Jadi memastikan benar atau enggak gitu ya. Betul. Oknum sekolah terkait itu betul minta atau enggak gitu ya. Betul seperti itu. Jadi belum ada
apa namanya keterangan pasti lah ya. Betul, betul. Belum ada sebetulnya. Ya, apabila terbukti bahwa ada pungli di PPDB, tentu kita akan memberikan tindakan terukur sesuai dengan kesalahannya terhadap aparatur kita yang berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, saya himbau kepada orang tua, manakala memang sudah tidak bisa masuk ke negeri, swasta juga di kita ada, dan swasta itu juga dibiayai oleh bos pusat, sehingga bisa meringankan orang tua dalam proses pendidikan anaknya. Berarti ke swasta juga bisa ringan juga ya? Ya, bisa diringankan ya. Oh, kita juga untuk Bantar Gebang kan ada juga beasiswa untuk yang tidak mampu yang di lingkungan Bantar Gebang. Jadi saya rasa tidak usah memaksakan diri lah, karena kita tahu kalau orang itu yang berniat jahat selalu mencari kesempatan. Nah, ini mungkin kesempatannya ada, dia melakukan aksinya seperti itu. Tapi yang saya tahu tadi memang baru ada pembicaraan saja, belum sampai ke transaksi. Ya, artinya apapun laporannya tentu harus saya tindak lanjuti. Karena ini hal yang kurang bagus. Artinya aduan ini juga ditampung. Saya tampung, saya tindak lanjuti. Ditelusurin ya. Saya telusuri. Mudah-mudahan hasil penelusurannya juga dua pihak tidak ada yang dirugikan ya. Baik, betul. Jadi solusi jadi kita asas praduga tak bersalah ya. Saya tampung, saya terima kasih terhadap laporannya, tapi saya juga harus mendengar klarifikasi dari yang bersangkutan gitu. Jadi begini himbauan saya terhadap warga masyarakat, ini kan kita daerah perbatasan dengan DKI. Banyak yang berusaha di DKI, ber-KTP DKI, ber-KK DKI, tapi anaknya sekolah di sini. Nah, himbauan saya, karena ini kan akan sangat mempersulit proses administrasinya nanti. Memang kalau domisili di Kota Bekasi, ya pindah aja KK dan KTP-nya, atau nanti kita mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah Kota Bekasi, termasuk kemudahan untuk bersekolah. Biar satu irama begitu dah, anak sekolah di sini. Satu administrasi lah. Salah satu kendala yang selama ini Pak ya, selain pendidikan, kesehatan juga kan. Betul. Makanya jadi perlu diketahui juga untuk masyarakat, anggaran-anggaran itu sebetulnya menggunakan APBD, ya kan, dari pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Jadi kalau memang NIK-nya masih NIK luar, misalnya Jakarta, itu memang harusnya hak mereka itu di Jakarta. Dilayaninya. Betul. Gitu. Memang berharap ganti NIK gitu ya, solusi yang paling bagus ya. Biar satu kesatuan lah. Biar contoh di sini kan juga banyak program pemerintah. Tadi kesehatan, pendidikan, kemudian rutilahu juga kan, macam-macam ya, banyak macam. Jadi artinya kalau sudah warga Kota Bekasi, pindah aja NIK-nya ya. Pindah aja. Oke, untuk PPDB online, nah ini masih dalam penelusuran. Semoga hasilnya dua pihak ini tidak ada keributan lagi ya Pak ya. Siap. Tidak ada kelanjutan keributan dan solusi yang keluar ya. Ada solusi, betul. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih Pak. Siap.